yang informasikan sekali lagi buat peserta yang selanjutnya agar nanti mengatur waktu, Pak, ya. Karena ini Jumat juga gitu, karena 6 yang akan presentasi hari ini tolong diatur waktunya maksimal, Pak. Kalau bisa taruh di jamnya itu, set jamnya itu 15 menit, Pak, ya. Bapak Ibu ya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya peserta kedua yaitu dari Ibu Sri Intan Hairani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ibu Juni, tolong dibantu. Oh ya, sekarang langsung di share screen, Bu Intan. Apa gimana? Sekarang. Masih proses, Bu. Bu Sri minta tolong kalau bisa lanjut aja mulainya, Bu Sri. Oh ya. Ya. Hello everybody, how are you? Fine, thank you. Very fine, thank you. I'm fine, Miss. How about you? Okay. Ya, thank you so much. Thank you so much, Pak Muhakikin. Oke, jadi di naratif kita akan belajar naratif teks, tapi sebelumnya saya akan mengecek your attendance list. Next slide, sir. Next slide. Oke. Ibu Juni ada? Hadir. Antika? Muhakikin? Hadir. Terus Budayu? Ada. Terus Pak Trisno? Oke, present. Ibu Eva? Oke, present. Present, Miss. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Bu Putu? Iya, Miss. Hadir. Bu Dewi? Hadir, Miss. Oke. Masih semangat semuanya? Ya, Miss. Semangat. Oke, yes, I am. Jadi sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan kalian tujuan pembelajaran dari naratif teks ini. Silakan, Pak. Yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi. Jadi anak-anak sekalian bisa mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari teks naratif teks. Contohnya maling kundang. Terus next, Pak. Jadi di sini juga peserta didik dapat menjelaskan informasi terkait legenda rakyat. Contohnya, yang seperti tadi itu, maling kundang ini anak durhaka, terus dia tidak mengakui ibunya. Ini seperti ini ya. Nanti kalian akan disuruh untuk menjelaskan. Terus siswa dapat menangkap makna dari kontekstual tertulis berdasarkan struktur naratif teks sederhana terkait dengan legenda rakyat seperti maling kundang, terus ada batu menangis dan seterusnya. Next, Pak. Yang terakhir, jadi peserta didik ini mampu menceritakan kembali legenda rakyat secara kontekstual berdasarkan unsur kebahasaan direct dan indirect. Selanjutnya, naratif teks itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu like structure teksnya itu ada generic structure of narrative text. Di sini ada orientation, di mana orientation itu adalah tentang openingnya, siapa pelakunya, terus di mana dan kapan.
Karakternya juga ada, apakah maling kundang itu sombong, melankolis, apa ibunya seperti apa, antagonis dan seterusnya. Di mana tempatnya, waktunya, kalian nanti hari apa yang terjadi ketika maling kundang dengan ibunya bertemu. Terus selanjutnya, silakan Pak. Nanti ada resolutionnya, apakah resolutionnya itu happy ending atau sad ending. Next. Oke, next. Ini cerita maling kundang ya. Jadi yang di atas itu ada orientationnya, ada complicationnya, ada resolutionnya. Ini bisa dilihat ya anak-anakku sekalian, teks maling kundang. Apakah bisa dibaca? Ya, terima kasih. Selanjutnya, nanti ada tugas individu. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Dan di tugas individu ini kalian bisa, di tugas individu kalian akan mengidentifikasi sendiri struktur teksnya itu dari mulai orientationnya, terus resolutionnya, complication dan seterusnya. Setelah kalian merasa, oh saya kurang belajar naratif teks sendiri, mungkin saya harus berkelompok. Jadi ibu juga memberikan kalian kerja kelompok. Next, sir. Jadi di sini ada kelompoknya, saya bagi 3. Jadi yang silakan dicatat Pak. Jadi yang warna merah itu dia kelompoknya orientation, terus warna kuning itu complication, nanti ada resolution yang warna hijau. Jadi masing-masing nanti ibu akan kasih, ibu di sini akan kasih kalian warna. Jadi kalau warna merah itu orientation, complication, dan resolution sesuai dengan warna masing-masing. Di sini kalian akan menjelaskan tentang naratif teks. Kalian akan kerja kelompok karena di sini model pembelajaran kita adalah cooperative learning dengan model scientific approach. Ya, selanjutnya, oke, jadi masing-masing kelompok itu setelah menuliskan nanti tugasnya, berdiskusi dengan teman-temannya, nanti akan disuruh untuk menuliskan hasil diskusinya di papan tulis. Jadi next sir, jadi harus angkat tangan setiap kelompok. Misalkan saya sudah bagi kelompoknya. Ibu Juni, Ibu Antika, dan Pak Kikin itu kelompok 1. Terus kelompok 2 itu Ibu Dayu, Ibu Tris, sama Ibu Deva. Dan kelompok 3 itu Ibu Devi, Vera, Putu, dan Ibu Dewi. Jadi itu kelompoknya. Nanti mungkin Ibu Juni angkat tangan untuk menjawab apa orientation dari teks naratif tersebut. Next, sir. Oke, jadi di sini juga Ibu akan memberikan LKPD peserta didik yang secara mandiri, yang individual, dan juga nanti secara berkelompok. Jadi yang individual ini, belum Pak, masih di situ. Jadi yang individual ini nanti ditulis namanya sendiri, ada personal untuk menilai pribadi, dan ada untuk kelompok. Jadi di sini judulnya Roro Kidul yang untuk individual. Jadi di sini nanti kalian seperti biasa akan mencari di mana sih orientationnya, di mana complicationnya dan resolutionnya. Ini nanti Ibu kasih satu-satu ya. Oke, ini saya kasih satu-satu sekarang. Oke, sudah diterima semuanya? Bu. Bisa Bu. Sudah, Oke, selanjutnya ini waktunya 10 menit ya untuk individual. Waktunya 10 menit, nanti 10 menit harus dikumpulkan. Oke? Ya, Miss. Yes. Oke, Miss. Selanjutnya, Pak. Nah, yang LKPD peserta didik 2 di sini berkelompok. Jadi kelompok yang saya sudah sebutkan namanya itu silakan ditulis kelompok merah, kuning, sama hijau, nanti ditulis di atasnya, terus tulis nama-nama yang siapa teman kelompoknya. Jadi di sini Ibu sudah memberikan teks kelompok untuk
Judulnya Batu Menangis untuk naratif teks. Jadi di sini nanti ditentukan ya, di tanda panah itu sudah mendapat bukunya LKPD masing-masing? Sudah. Sudah, Ya. Miss. Miss. Sudah, Miss. Apakah ada yang bisa menentukan mana orientation dari di sini, resolutionnya, complication-nya, ada yang bisa menjawab? Masih diskusi, Miss. Oke, masih diskusi, waktunya 10 menit ya diskusinya. Terus next. Nah, di sini nanti setelah diskusi nanti ditulis, disusun lagi ya, mana yang sesuai dengan paragraf. Jadi mana orientation, mana complication, mana resolution, dan seterusnya. Ini sudah diterima semua ya. Di sini nanti ada nilainya juga. Ya, Ya. Miss. Sampai di sini ada yang bertanya sebelum lanjut ke diskusi? Apakah ada yang masih bingung? Jelas, Miss. Sudah jelas semua, Tidak, Miss. tidak, Miss, sudah jelas. Jadi sekali lagi naratif teks itu apa? Setelah Teks cerita, Miss. Cerita Ya. berupa legenda. Jadi contohnya ada yang tahu contohnya? Maling kundang, Maling kundang, Kayak Miss. maling kundang. Menangis. batu menangis. Terus Eh, yang lain menurut saya Tangkuban perahu, Miss. Tangkuban perahu. Mas. right. Nanti yang menyebutkan dapat nilai dari Ibu ya. Dapat kue aja, Miss. Ya. Ya. Masih ada pertanyaan tentang LKPD yang akan dijawab atau sudah clear semua? Sudah mengerti, Clear, Miss. Miss. I got it. Iya, nanti jangan nanti satu-satu maju ya untuk di papan tulis hasilnya yang kelompok. Devi Oke. aja, Miss. Yang maju, Miss. Devi, Miss. Ya. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Semoga nilainya bagus. Nanti yang individu sama kelompok Miss akan ambil setelah waktunya berakhir. Thank you so much for your attention, my students. Yes. Bye. Yes, Miss. Goodbye. Okay, see you too. Udah itu saja. Ya, pas 20 menit ya. Lebih 5 menit. Ya, baik, langsung saja tanggapannya Pak Guru. Ya, terima kasih Pak Kiki. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini sedang peer teaching, ya, bukan presentasi. Itu yang perlu kita ingat. Kita sedang peer teaching, artinya bahwa Bapak Ibu ini sedang mengajar semua siswa, ya, kecuali gurunya adalah yang sedang presentasi. Itu yang perlu kita ingat. Terus yang kedua, teknis-teknis yang bermasalah tadi itu, yang di awal saya bilang siapkan, ya, siapkan bagaimana caranya. Kalau misalnya tidak bisa dihandle sendiri, dari awal sudah dikomunikasikan sama temannya. Sehingga kita tidak, kenapa? Karena ini rekodnya kan berjalan terus. Jangan sampai nanti rekod yang akan diupload itu isinya itu apa? Satu balo gitu loh. Supaya yang diupload itu betul-betul adalah peer teaching-nya. Ya, itu makanya supaya bagus itu disiapkan. Terus yang berikutnya adalah rangkaian atau tahapan dalam proses kegiatan pembelajaran. Di kegiatan awal, apa saja yang ingin disampaikan di situ? Persepsinya apa saja? Kapan harus buat kelompok? Kapan harus masuk kegiatan inti? Apa yang akan dilakukan di kegiatan inti? Jadi intinya adalah bahwa semua skenario yang Bapak Ibu
sudah buat itu lewat RPP itu bisa berjalan di peer teaching ini. Walaupun memang ada yang harus di pre-memory, ya, ada yang sedikit kasih waktu, misalnya kerja kelompok. Oke, sekarang semua ke kelompok masing-masing. Anggap bahwa Bapak Ibu itu sudah berkelompok, semua ke kelompok masing-masing. Tugasnya adalah ini. Hot, udah 1 menit kemudian atau setengah menit kemudian, baik, semua sudah waktu kerja kelompok sudah selesai. Sekarang saya minta si A untuk presentasi dari kelompok mana misalnya. Udah, singkat saja. Setelah itu kelompok berikutnya dan seterusnya. Jadi berjalan semua rencana-rencana itu. Jangan sampai rencana Bapak Ibu itu A, sementara dalam praktiknya itu D. Kan tidak sinkron, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Makanya dari awal saya sampaikan tadi bahwa peer teaching ini harus sesuai dengan skenario-nya, dengan RPP-nya. Ya, di situ penekanannya. Ya, jangan sampai nanti kita yang semestinya di kegiatan awal, tapi itu kita banyak lakukan di kegiatan inti. Sehingga bolak-balik jadinya kan antara kegiatan awalnya ya dengan kegiatan intinya kan bolak-balik jadinya kan. Nah, makanya lihat RPP-nya. Ya. Berdasarkan itulah Bapak Ibu akan melakukan peer teaching. Ya. Jadi itu intinya, dan di kegiatan inti itu fokus ke modelnya. Kalau misalnya menggunakan kolaboratif, apa sintaksisnya? Itulah urutan-urutannya. Urutan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Mana yang ya lewatkan saja kalau misalnya di sintaksisnya asal disampaikan saja. Ya. Sekarang kita akan begini. Ya. Nah, setelah itu sekarang anak-anak buat seperti ini. Ya, dan seterusnya. Sehingga apa nanti setelah selesai misalnya di kegiatan IT itu, closingnya seperti apa, kegiatan penutupnya seperti apa yang semestinya kita lakukan di kegiatan penutup itu, ya, ada rangkuman di situ, memberikan kesempatan siswa untuk memberikan masukan terhadap dengan kegiatan merangkum tersebut, penugasan ada di situ. Ya, kalau mau ditutup dengan doa, ya silahkan. Tapi pre-memory lah gitu. Ya, untuk menutup kegiatan hari ini kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Dan seterusnya. Jadi urutan-urutan itu masuk, ya, dan tertata. Jangan sampai tidak berpatokan kepada skenario. Ya, walaupun mungkin waktunya sangat terbatas. Tapi usahakan semua skenario itu masuk. Ya, jadi di kegiatan ini udah share saja. Ini contoh handout teks naratif. Ya, silakan dibaca, silakan dilihat-lihat. Udah setelah itu, ini contoh kedua teks naratif. Silakan dibaca. Nanti suruhannya apa? Bandingkan misalnya di situ kan. Nah, tugas seperti itu. 1 menit misalnya, udah. Waktu sudah selesai, sekarang waktu kita presentasi. Jadi berurut begitu ya kegiatannya, ya, supaya supaya sesuai dengan skenario tadi. Ya, supaya baguslah apa yang diupload nanti. Kalau yang uploadnya nanti ada suara bising terus lomcat sana sini kan kasihan nanti kan Bapak Ibu nanti kan hasil video peer teaching-nya tidak bisa maksimal. Ya, saya kira itu mungkin masukan saya buat Bu Sri. Begitu juga teman-teman yang lain. Jadi ketika peer teaching itu anggap semua siswa. Udah panggil aja, Sri gimana, Eva? Coba Eva ini apa maksudnya ini, coba jelaskan. Kemudian Dewi, kalau menurut kamu ini seperti apa? Jadi ada variasi interaksi gitu, ya.
Nah, jadi seperti itu. Supaya jangan jangan kesannya itu guru yang mendominasi. Makanya supaya tidak terkesan sebagai presentasi, ya harus student center gitu. Jadi ada tahapan-tahapan itu yang harus dilakukan. Ya, saya kira itu masukan saya dengan presentasinya dengan pitching yang sudah dilakukan oleh Bu Sri. Ya, mudah-mudahan yang lain nanti bisa lebih lebih bagus dan lebih tertata. Ya. Jadi itu saja intinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak